Put your head on my shoulder, hold me in your arms, baby, squeeze me oh so tight, show me that you love me too. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe. You and I will fall in love. People say that love's a game you just can't win. If there's a way, I'll find it someday, and then this fool will rush in. Put your head on my shoulder, put your head on my shoulder, put your head on my shoulder. Selamat sore, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah pemberkatan nikah kudus dari Ardika Karisma Geng dan Jennifer Natasha, baik untuk yang hadir secara langsung di sini maupun yang secara online. Hari ini, Sabtu tanggal 9 Januari 2021, kita sama-sama hadir untuk menjadi saksi dari perjanjian nikah yang akan dilakukan oleh kedua mempelai. Namun sebelum kita memulai dengan segala kerendahan hati untuk menghormati kehadiran Tuhan dan tidak mengganggu jalannya kebaktian ini, saya meminta agar semua handphone dapat dipindahkan ke mode silent. Terima kasih. Ibadah pemberkatan nikah kudus ini dilayani oleh Jakarta Praise Community Church yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Gia Denanda. Kita akan membuka ibadah pemberkatan nikah kudus ini dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami semua boleh berada di sini Tuhan, untuk menyaksikan pernikahan dari Ardika dan Jennifer. Agar Engkau yang beracara di sini dari awal hingga akhir Tuhan, dan semua bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa. Haleluya, amin. Saat ini kita akan mulai menyambut prosesi para keluarga dan juga kedua mempelai. Yang pertama, diawali dengan kehadiran dari Father and Mother of the Groom, Mr. Sudibyo Liangga Wijaya dan Mrs. Listia Ningrum Sastro Tanojo. Let's give an applause. Kemudian juga kita undang Mother and Sister of the Bride,
Mrs. Vivi Tingkir, dan Miss Florence Saskia. And also, acara hari ini pastinya tidak akan ada tanpa kehadiran dari the groom himself. So let's welcome Ardika Karisma Geng. Next, we also want to welcome the groomsmen and the bridesmaids, Mr. Gerson dan Miss Nadine. Diikuti dengan Mr. Didi dan Miss Sylvia. And before we welcome the bride and her father, kita juga mau undang the ring bearer, Benaya. Let's welcome Benaya. Sekarang, sudah menunggu di bagian belakang ruangan ini adalah mempelai wanita yang didampingi oleh sang ayah yang mengantarnya untuk diserahkan kepada mempelai pria sebagai tanda bahwa sang ayah akan menyerahkan dan mempercayakan serta memindahkan otoritas atas sang mempelai wanita kepada mempelai pria sejak hari ini. So, saya undang jemaat sekalian untuk dapat bangkit berdiri karena kita akan menyambut kehadiran mempelai wanita yaitu Jennifer Natasha yang didampingi oleh ayahnya yaitu Mr. Junoto Tingkir. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Pakai mic ya. Ya. Selamat malam para hadirin yang kami muliakan. Dengan ini saya sebagai ayah dari Jennifer Natasha mengucap syukur pertama kali kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mempertemukan Jennifer dengan Tika. Kiranya kasih dan pengembalaan dari Tuhan begitu indah. Dan kami yakin dan percaya Tika juga akan memberikan kasih dan cintanya kepada Jennifer. Sebagai ayah saya serahkan Jennifer kepada Tika dalam satu rumah tangga yang indah. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya.
Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Sekarang saya ingin mempersilahkan kedua ibu dari kedua mempelai untuk dapat menyalakan lilin yang ada di altar depan bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan yang mewakili keberadaan dari keluarga masing-masing. Silakan. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas hari ini, mari sama-sama kita menaikkan pujian bersama bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian bisa melihat butuh liturgi yang sudah disediakan. Let's sing this song together. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, and forever yours. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus.
here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Bapa, Engkau begitu baik dalam hidup kami, Tuhan Yesus. And we want to build our life, Tuhan, upon your love, because your love is a firm foundation. Only your love sustains. Nothing else but your love. So we want to sing this song, Tuhan, as a declaration, Tuhan, that we want to build our life upon your love every single day, Lord. And let this marriage also be built upon you, Tuhan. And let you be the center of this marriage, Lord. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, Jesus. Jesus, a name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Sing Jesus, Jesus, a name above every other name. Jesus, the only one. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you, and there is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And I will build my
Jemaat, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Holy, there is no one like you. There is no one beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami tahu bahwa hari ini boleh ada bukan karena kekuatan kami sebagai manusia. Hari ini boleh ada bukan hanya karena semata rancangan kami sebagai manusia. Tapi hari ini ada karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu menetapkan dan merancangkannya dalam kehidupan kedua anakmu, Jeper Nedika. Dan sore hari ini Tuhan, kami melaksanakan ibadah pernikahan kudus dan Roh Kudus. Kami minta Kau menaungi setiap berjalannya acara ini dari satu hal ke lainnya, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh merayakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kedua anakmu ini. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa, yang memegang kendali kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, semua anak Tuhan yang percaya berkata, amin, amin. Baik, saya persilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, selamat sore. Apa kabarnya? Baik, puji Tuhan, sehat. Gimana, Dika, Jeper sudah tegang? Mereka tidak bisa menjawab, ya. Saya bingung ini antara tegang, excited, atau finally akhirnya sampai di depan altar ya. So it's been a journey. Dan hari ini sebelum kita lebih lanjut saya perlu umumkan bahwa hari ini hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 akan dilangsungkan pemberkatan pernikahan kudus antara Ardika Karismageng yang adalah anak kedua dari dua bersaudara. Anak dari Bapak Sudipyo Liangga Wijaya dan Ibu Listianingrum Sastro Tanajo. Dan hari ini Ardika akan mengambil Jennifer Natasha yang akrab dipanggil Jeper, yang adalah anak kedua dari dua bersaudara, anak dari Bapak Junoto Tingkir dan Ibu Vivi Tingkir. Baik, gimana? Masih mau diteruskan? Lanjut, setelah 17 tahun kenal, ya. Lalu LDR berapa lama? Hampir 3 tahun. Tadi saya sempat lihat di Instagram post, tanggal pernikahannya sempat diganti 2 kali. Ya, kita semua udah sempat beli tiket tadinya, tapi harus berubah. But you know what? You're here. Sampai di depan altar, ini adalah bukti kasih setia Tuhan dalam kehidupan kalian berdua. Manusia boleh berencana, tetapi Tuhan yang menetapkan langkah setiap dari kita. Dan seringkali kita baru bisa melihat nanti ke belakang bahwa ternyata yang Tuhan tetapkan itu semuanya baik untuk kita, anak-anaknya, mereka yang mengasihinya. Amin. Dan izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pesan untuk Dika dan Jeper karena mereka yang kelak akan menjalani pernikahan dan rumah tangga. Buat saya pribadi, it is an honor untuk bisa memberkati kalian. Saya pribadi sudah kenal Jeper cukup lama, ya sejak Jeper masih di youth ya, sampai sudah not so youth anymore. Jeper lama menjadi pemimpin di JPCC Youth dan saya melihat dia bertumbuh begitu banyak ya menjadi seorang Jeper yang sekarang saya berbahagia melihat dia bertumbuh semakin seperti Yesus ya. Apalagi waktu dia bilang mau kenalin saya sama calonnya. Jadi waktu itu saya excited ya, pengen ketemu seperti apa seorang Dika ini yang katanya sudah kenal dari kecil
Ya, dan waktu saya ketemu Dika, saya ingat saya melihat seorang pria yang bertanggung jawab, ya, dan dewasa, yang bisa memimpin kelak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Karena pernikahan tentunya hanya untuk orang yang dewasa. Ya. Nah, semua orang yang sudah menikah, termasuk saya pribadi dan saudara, bapak ibu saudara banyak yang sudah menikah, mungkin umur pernikahannya berbeda-beda, tetapi saya yakin semua orang yang sudah menikah tahu bahwa di dalam keseharian pernikahan itu tidak selalu seindah hari pernikahan. Ya. Ada yang bilang it takes hard work to make the marriage works. Dibutuhkan kerja keras untuk bisa memastikan sebuah pernikahan itu berhasil. Dan kita semua yang sudah menikah bisa bersaksi bahwa hal tersebut betul. Ya. Nah, Tuhan menciptakan pernikahan, ya. Ini adalah idenya Tuhan. Dan sebuah gift yang sangat indah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Bapa yang baik. Ya. Seorang tua yang baik tentunya mau kasih yang terbaik untuk anak-anaknya. Saya sendiri sudah punya anak masih kecil, tapi setiap kali saya beli gift buat dia, saya make sure dia suka. Saya pastikan saya beli sesuatu yang dia bisa nikmati. Dan sama halnya dengan pernikahan. Pernikahan adalah sebuah kado yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dan dia ingin kita menikmatinya. Karena waktu dia melihat kita menikmatinya, dia pun disenangkan. Ya. Sama seperti kalau kita punya anak, kita lihat anak kita menikmati apa yang diberikan oleh kita sebagai orang tua, kita juga ikut senang. Ya. Jadi Tuhan mau kasih this gift, the gift of marriage in our lives untuk kita bisa nikmati. Ya. Bukan sekedar di-endure atau bertahan, tetapi kita bisa nikmati sampai pada kelimpahannya. Ups. Ya. Dan itulah pernikahan yang Tuhan berikan dalam kita. Nah, masalahnya saudara, iblis tidak senang kita menikmati apa yang menjadi berkatnya dia. Ya. Oleh sebab itu, ada satu ayat yang menjadi ayat favorit saya, menjadi ayat pedoman kehidupan saya juga. Mungkin saudara semua udah tahu juga, udah sering dengar. Yohanes 10 ayat 10. Dikatakan bahwa pencuri datang untuk mencuri sebelum dia membunuh dan membinasakan. Menarik saudara, karena Yesus memulai mengajar dengan sebuah peringatan. Ya. Dia bilang sama murid-muridnya, hey watch out, ada pencuri yang mau curi, dan by the way pencuri selalu mau curi sesuatu yang berharga, ya, yang bernilai. Saya nggak tahu apakah saudara pernah ngalamin kecurian. Saya pernah, saya lagi jalan-jalan di sebuah mall di Jakarta, lagi asik ngobrol sama teman, ya, naik eskalator ke lantai berikutnya. Lalu sampai di lantai berikutnya saya coba cari handphone saya. Tiba-tiba udah nggak ada. Ya. Saya nggak sadar kalau saya ngalami yang namanya kecurian. Ya. Jadi pencuri yang handal itu nggak nunggu atau tidak datang baik-baik sama kita bilang, Dika, Jeper, bagus ya handphonenya, bagus ya tasnya, boleh nggak aku minta atau aku ambil? Tentunya pencuri nggak akan seperti itu ya. Pencuri akan tunggu sampai mangsanya itu lengah, lagi nggak fokus, lagi asik sama yang lain, ya, baru dia beraksi. Itulah pencuri. Nah, the gift of marriage yang indah itu, yang berharga itu, yang bernilai tinggi itu, iblis tidak suka dan dia selalu mau curi sebelum dia bunuh dan binasakan. Banyak pernikahan mengalami kecurian over time sebelum dia terbunuh dan binasa. Tapi saya percaya dan saya senang waktu Yesus mengajar, dia nggak berhenti dengan warnings, tapi dia lanjutkan. Dan dia lanjutkan dengan solusi. Ya. Dia bilang, tetapi aku datang. Ya. Nah, kata kuncinya di sini adalah aku datang. Yang dimaksud dengan aku adalah Yesus, karena dia yang lagi berbicara. Dia bilang, aku datang untuk beri kamu hidup. Dan bukan sekedar hidup, tapi hidup yang berkelimpahan. Kata melimpah di situ adalah perisos di bahasa aslinya. Artinya tumpah keluar. Kalau sesuatu tumpah keluar, dia tidak hanya membasahi wadahnya, tapi sekelilingnya juga basah.
Ya. Artinya, itulah kehidupan pernikahan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan pernikahan Dika dan Jeper. Semua yang ada di sekeliling kalian bisa menikmati juga. Bisa mendapatkan kelimpahan tersebut juga. Bisa merasakan kebaikan Tuhan juga. Ya. Just by watching you. Ya. Bersentuhan dengan kehidupan kalian. Nah, itulah kehidupan pernikahan yang Tuhan janjikan. Tetapi kata kuncinya adalah aku datang. Bukan uang yang datang, bukan mobil yang datang, bukan promosi yang datang, ya, atau bahkan warga negara. Karena konon katanya nanti Jeper mau diboyong ya. But hey, pastikan Yesus yang hadir. Karena banyak orang lupa pernikahan itu idenya Tuhan sehingga mereka masuk ke dalamnya pakai cara mainnya sendiri. Ya. Ibarat kamu mau nonton basket tapi pemainnya maksa main pakai cara bola voli. Ya. Nggak cuman yang main frustrasi, yang nonton juga frustasi. Ya. So again, pastikan Yesus hadir. Nah, salah satu kunci kehidupan pernikahan yang berhasil adalah ketika kedua belah pihak berhasil untuk bisa yang namanya manage expectations. Mengatur pengelolaan ekspektasi satu sama lain. Ya. Itu adalah kunci pernikahan yang berhasil. Ya. Nah, Jeper sama Dika boleh nggak ambil waktu sebentar? Since ini wedding yang cukup intimate ya. Walaupun saya tahu ditonton ya, banyak orang yang nggak bisa hadir di sini. But this is your moment. Ya. Boleh Jeper dipandang sebentar, Dika dipandang sebentar, Jeper. Setuju sama saya Dika kalau Jeper cantik banget hari ini? Harus setuju, kalau enggak ini nggak bisa diterusin nih. Setuju banget ya. Dika, percayalah ada hari-hari nanti pas menikah, mungkin Jeper nggak seanggun hari ini. Mungkin ya, makanya saya bilang mungkin. Ya. Mungkin gaunnya udah nggak muat lagi. Ya. Saya baru menikah 7 tahun lalu, gaun saya udah nggak muat lagi. Ya. Mungkin cincinnya nanti harus sudah ganti ukuran. Ya. Tapi hari ini kamu ngambil keputusan untuk menikahi seorang putri raja. Ya. Dia berharga di mata Tuhan. Yesus mati buat dia. Dia bernilai begitu tinggi. Jadi kasihlah dia seperti Tuhan mengasihimu. Rawatilah dia seperti Kristus merawati gerejanya. I know there will be times Jeper mungkin nggak meet up your expectations. Tapi itulah sebabnya kenapa kita perlu Tuhan. Karena kita nggak sempurna, suami istri kita nggak sempurna, they will somehow hurt us, ya, sengaja atau tidak sengaja. And that's why we need Jesus. Untuk terus memulihkan hati kita, menguatkan kita, memampukan kita untuk extending the grace that our spouse needs. Saya giliran Jeper, coba dipandang Dika. Yakin Jep? Gimana Jep? Yakin. Ya. Dika hari ini terlihat begitu ganteng, hampir sempurna. Tapi ada hari-hari, kalau hari ini kamu lihat dia menggemaskan karena keren ya. Tapi nanti ada hari-hari kamu pengen cubit dia karena dia ngeselin. Tapi Tuhan yang sama yang mati buat kamu, mati juga buat Dika. Dia begitu berharga di mata Tuhan. Nah, hari ini kamu say yes for the rest of your life. Untuk hidup bersama Dika. Oleh sebab itu hormatilah dia. Sebagaimana jemaat menghormati Kristus. Karena dia adalah kepala. Nah, Rasul Paulus memberikan sebuah instruksi. Saya mau bagikan dengan cepat saja. Dia kasih instruksi buat para kapo. Ya. Dan instruksi ini saya rasa menjadi kunci untuk
pernikahan-pernikahan. Di Efesus 5 ayat 33 dikatakan seperti ini, hendaklah setiap suami mengasihi istrinya seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Dan hendaklah setiap istri berusaha untuk menghormati suaminya. Jadi ada dua kata kunci ya, kasih dan hormat. Suami, kasih istrimu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya. Artinya apa? Biasanya orang yang mengasihi dirinya sendiri itu punya inisiatif untuk bertanggung jawab merawati dirinya. Nah, seperti itulah yang Jeper butuhkan. Semua wanita cuma butuh dua hal. Saya mewakili suara wanita di sini. Semua wanita cuma butuh dua. Satu, merasa disayang. Kedua, merasa dilindungi. Itu aja. Karena tas, sepatu, dan yang lain-lainnya itu bonus. Karena percuma kita punya itu semua, tapi di rumah kita nggak ngerasa disayang atau ngerasa dilindungi. Oleh sebab itu, bagaimana kamu pastikan selalu, Jeper selalu merasa dikasihi. Dengan take initiative, ambil tanggung jawab untuk lakukan apapun yang kamu perlu lakukan untuk membangun rumah tanggamu. Nah Jeper, dikatakan Paulus di sini, untuk istri yang membutuhkan suami hormat. Nah hormat itu apa sih? Hormat itu gak sekedar dikatakan, tapi hormat itu ditunjukkan. Ini kalau tiba-tiba Pak Jokowi tiba-tiba hadir di sini, apa yang kita lakukan sebagai bentuk hormat? Kita pasti berdiri, kita menunduk, kita memberi salam, gesture menghormati. Nah dalam pernikahan ada saat-saat kita itu gak selalu sefaham sama suami kita. Tidak selalu satu pendapat, tapi pastikan kita tunjukkan hormat dalam menyampaikan setiap perbedaan yang ada. Cara kita bicara, tone kita bicara, kapan bicaranya, pastikan suami tetap merasa dihormati. Nah sekarang banyak yang nanya, tuh pastor siapa harus duluan? Kan suami itu kepala ya. Nah masalahnya kalian ini udah jadi satu tim. Jadi kalau yang satu menang, yang lain menang. Yang satu kalah, yang lain kalah. Kalian harus ingat itu. Gitu. Jadi kuncinya apa? Yang waras ngalah. Di saat itu yang lebih waras, yang mau ngalah aja. Toh kalian udah jadi satu tim. Ya. Karena suami yang dihormati akan mudah mengasihi istrinya. Dan sebaliknya, istri yang merasa dikasih akan mudah menghormati suaminya. Ya. Jadi ayam sama telur. So, yang waras ngalah. Nah terakhir saya cuma mau kasih satu hal, dan saya pengen tantang kalian untuk punya visi di dalam pernikahan kalian. Visi adalah sebuah gambar yang hari ini mungkin belum ada. Gambar keluarga seperti apa yang kalian ingin bangun. Kenapa penting punya visi? Karena visi itu akan memastikan kita stay on track. Ada saatnya dalam perjalanan kita merasa capek, kita merasa lelah, pengen give up. Tapi kalau ada goalnya, ada visinya, kalian akan bisa bounce back. Paling enggak bayangkan seperti ini, suatu hari nanti kalian punya anak, anak kalian kelak datang sama kalian dan bilang seperti ini, Pah, Mah, gimana sih caranya bisa punya pernikahan kayak kalian? Di tengah-tengah mungkin kehidupan pernikahan banyak di luar sana yang mungkin bisa dihitung jari. But you guys have been married for so long. Dan kalian masih bisa tetap romantis. I've seen you go through challenges in life. But you guys still stick together. How do you do it? So imagine that. Karena itu juga yang saya bayangkan sama suami saya. One day Judah, anak kami, datang sama kita bertanya, how do you do it? Atau mungkin nanti kelak ada adik-adik rohani atau orang-orang di sekeliling kalian yang nanya sama kalian, how do you do it? Dan di saat itu kalian bisa membagikan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kalian. So have that vision, because that will keep you strong. And make sure kalian tetap on track. So saya rasa itu aja yang saya mau bagikan buat kalian. Saya tahu ini singkat.
padat. Ya. Tapi saya berdoa sungguh Roh Kudus yang beri kalian hikmat untuk mengerjakannya dalam keseharian pernikahan kalian. And I'm sure. Nanti kita sit down chat di Perth. Ya. And I'm sure I want to hear all the good things yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kalian. Dan kalian bisa terus menjadi dampak buat siapapun atau dimanapun Tuhan tempatkan kehidupan kalian. Amin. Bisa diterima? Selamat dikerjakan. Ini dikasih PR. Amin, demikian firman Tuhan. Ya. Sekarang kita akan masuk dalam prosesi di mana kedua mempelai akan mengucapkan janji mereka kepada Tuhan. Saya persilahkan Dika dan Jepper bisa bangkit berdiri. Bisa menghadap ke altar terlebih dahulu. Saya akan menanyakan 3 pertanyaan yang perlu dijawab oleh kedua mempelai. Tapi sebelum itu saya perlu bertanya kepada semua yang hadir di tempat ini karena Anda adalah saksi daripada pernikahan ini. Apakah ada dari Anda yang hadir di tempat ini keberatan untuk kelanjutan proses dari pemberkatan sebelum kita masuk ke dalam janji nikah? Going once, twice. Tidak ada, puji Tuhan. Selama ini belum pernah ada, so you're good. Baik, saya akan menanyakan 3 pertanyaan. Pertanyaan ini diambil berdasarkan firman Tuhan di Efesus 5 ayat 22 sampai 29. Dan saya minta untuk dijawab dengan tegas dan semua bisa mendengar karena kita semua adalah saksi. Siap, Dika? Siap. Oke. Baik, apakah engkau Ardika Karismageng berjanji untuk mengambil Jennifer Natasha sebagai istrimu yang sah dan satu-satunya, berjanji untuk mengasihinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya dengan rela memberikan segala sesuatu yang terbaik dari keberadaanmu untuk memimpin bahkan seperti Kristus rela mengorbankan nyawa dan darahmu? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Apakah engkau berjanji untuk menjadi seorang kepala keluarga, seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, menjadi seorang suami yang setia, bertanggung jawab, melindungi istrimu dalam segala waktu, perkara, peristiwa, pergumulan apapun sejak hari ini sampai nanti selama-lamanya, sampai pertemuanmu yang kedua dengan Tuhan? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Kalau pada masa yang nanti Tuhan mengaruniakan anak, apakah engkau bersedia dan berjanji membesarkan mereka dalam takut akan Tuhan, memakai kebenaran firman Tuhan sebagai dasar mendidik mereka, menjadikan setiap mereka keturunan ilahi sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia dan berjanji. Beri tepuk tangan untuk Dika atas jawaban yang dia berikan. Sekarang giliran Jepper. Siap Jepper? Ya, siap. Apakah saudari Jennifer Natasha berjanji untuk menerima Ardika Karismageng sebagai suamimu yang sah dan satu-satunya, bersedia untuk menjadi seorang istri yang tunduk dan hormat, sebagaimana jemaat tunduk dan hormat kepada Kristus? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Apakah engkau berjanji dengan kelemah lembutanmu untuk menjadi seorang penolong yang selalu setia, mendorong, mendukung, menopang keberadaan suamimu, dan juga memberikan doa-doa syafaat kepada suamimu dalam segala waktu, perkara, peristiwa, pergumulan, suka dan duka, sejak hari ini sampai selama-lamanya, sampai pertemuanmu yang kedua kali dengan Tuhan? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Kalau pada masanya nanti Tuhan mengaruniakan anak, apakah engkau bersedia dan berjanji membesarkan mereka dalam takut akan Tuhan, memakai kebenaran firman Tuhan sebagai dasar mendidik mereka untuk menjadikan setiap mereka keturunan ilahi sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia dan berjanji. Beri tepuk tangan untuk Jepper untuk jawaban yang diberikan. Baik, mereka sudah memberikan janji mereka di hadapan Tuhan. Sekarang saya persilakan kedua mempelai untuk bisa saling berhadapan, karena mereka akan mengucapkan janji di antara mereka sendiri dengan kata-kata mereka sendiri. Dan saya minta ini direkam supaya nanti kalau ada yang lupa bisa nonton lagi apa yang mereka janjikan. Silakan, Dika. Dear Jepper, I'm so blessed and grateful as Jesus present us today as our holy matrimony.
There's no moment I knew that I was going to marry you. Instead of I knew it all alone after we meet again in our friend's engagement party. Even though you are the one who had crushed on me first. I truly believe that we are placed on this earth to be together. And it was that day, March 3 years ago, that leads us to this stage today. Thank you for being you all along, opening up your mind and heart to understand me each new day. I feel so deeply in love with you, even through our ups and downs, moving the time difference and long distance. I choose you to spend the rest of my life. It is simply because of who you are, loving, caring, and truthful woman. A woman that is beautiful on the inside as you are on the outside. I promise to be your light in the darkness, in times of your happiness and in times of your sorrow, and to be your shoulder to cry on in times of grief. I promise to remain the man you fall in love with, to be the man that strives to be the best possible version of himself for you. I promise to respect and honor you as a woman, as my wife, and to be mother of our kids. I promise to take a good care of you in every aspect of life as Jesus is our forever provider. I know that I am imperfect and I cannot guarantee to be strong all the time, but I promise to listen to your grumbles and believe that we have God who is our victory. Knowing there should be more mountains and valleys from this stage onwards, I promise I will not let us go to bed in arguments, and promise to seek peace in Him alone. The most important, Jepper, I pledge to grow old with you and promise to be yours until death do us part. From now until forever, I, Ardika Karismageng, take you, Jennifer Natasha, as my one and only wife, in the presence of God, Jesus Christ, pastor and congregations, and I love you always and forever. Beri tepuk tangan untuk Tika. Wow. Sekarang giliran Jepper. Silakan Jepper. Baby, this is our special day, and we are finally here. I cannot promise I won't cry today, but I'll promise that I'll remember this day forever. The day I married the love of my life. Kamu yang udah bikin aku percaya dan mau belajar sama yang namanya proses, dan juga bikin aku berani buat ngejalanin long distance relationship. It's not easy for us, we know. We are always missing each other. Tapi aku selalu yakin dan aku selalu percaya setiap ketemu sama kamu, kalau Tuhan udah ketemuin kita berdua, Dia pasti kasih sesuatu yang indah. Tuhan izinin kita ngelewatin banyak banget ups and downs sepanjang setahun belakangan ini, Bi. Aku senang banget hari ini akhirnya tiba. Hari yang kita tunggu-tunggu, udah maju mundur, udah ganti-ganti tanggal. Tapi hari ini kita gak akan terpisah lagi. Gak akan terpisah jarak dan waktu. Dan akan terus bareng-bareng selamanya. Hari ini, Jennifer Natasha menerima kamu, Kak Karismageng, sebagai suami yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan, Gembala, dan jemaat. Aku berjanji akan selalu jadi supporter kamu nomor 1
dan mengutamakan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, apapun keadaannya. Aku berjanji, aku akan menyayangi keluarga kamu, karena aku tahu seberapa kamu cinta dan kagum sama mereka. Aku berjanji, aku akan tetap mencintai kamu sepenuhnya, meski aku gak dapat lagi kiriman bunga tiap anniversary. Dan aku janji, Bi, aku gak akan pergi ninggalin kamu di saat kita lagi susah ataupun senang, di saat kita lagi sakit maupun sehat. Aku akan berjuang bareng baby, take care kamu, kasihin kamu makanan yang enak, yang aku masak atau aku beli. Kita akan grow bareng-bareng, pergi ke tempat yang bagus bareng-bareng. Aku temenin kamu lihat staff, mainan bola, terus kamu fotoin aku. Dan kita akan gandengan sampai kakek nenek. Aku gak pernah menyesal untuk keputusan bilang iya sama kamu hari ini, untuk ngejalanin this new chapter with you. I really love you, and I will be always with you until death do us apart. Wow, beri tepuk tangan untuk Jepper dan Dika. What a vow. What a vow. Dan saya senang ditulis, jadi kapan aja bisa buka lagi ya. Kalau tiba-tiba nggak ada makanan di rumah, langsung ada yang beli. Baik, kita akan masuk dalam prosesi di mana kedua mempelai akan saling bertukar cincin. Ini cincinnya Jepper. Seperti bentuknya, cincin ini bulat, tidak ada awal, tidak ada akhir. Begitu juga lah seharusnya kasih setia dan keabadian yang ada dalam pernikahan. Saya persilakan Dika untuk bisa menyematkan cincin di jari manis calon istri. Baik, sekarang giliran Jennifer untuk menyematkan cincin di jari manis calon suaminya, Dika. Masih muat ya harusnya ya. Beri tepuk tangan untuk mereka, cincin sudah disematkan. Ya. Baik, kita akan masuk dalam prosesi atau segmen yang terpenting dari pernikahan ini, karena kedua mempelai akan diberkati dan diteguhkan di hadapan Tuhan. Saya persilakan kedua mempelai bisa menghadap ke altar, bisa berlutut. Kita akan mendoakan dan meneguhkan mereka menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita, iman kita, kita berdoa untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kedua anakmu. Dan berdasarkan janji yang disampaikan kedua anakmu ini kepada Engkau sebagai Tuhan, dan berdasarkan janji bersama di antara mereka berdua, biarlah Tuhan yang memampukan mereka untuk membuktikan janji mereka di dalam perjalanan pernikahan mereka kelak. Biar Tuhan sendiri yang membungkus setiap janji kedua mempelai ini dengan kuasa darah anak domba Allah. Dan di hadapan Tuhan orang tua, keluarga dan jemaatnya sebagai saksi, dengan otoritas yang ditaruh di pundak saya sebagai hamba Allah, pada hari ini, hari Sabtu 9 Januari 2021, hamba mempersatukan dan meneguhkan engkau, Ardika Karismageng dan Jennifer Natasha, sebagai suami istri yang sah di hadapan Tuhan, yaitu dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Dan apa yang sudah bersatukan oleh kuasa darahnya dan kuasa nama Yesus Kristus Tuhan, tidak boleh dan tidak bisa dipisahkan oleh siapapun dan apapun. Pernikahan ini suci,
kudus, kekal, dan mulia adanya. Dan Bapa, hamba berdoa untuk Dika. Tuhan mampukan dia menjadi kepala keluarga, menjadi seorang suami, seorang ayah kelak yang bisa menjadi teladan. Seorang pria yang dihormati oleh istri dan anak-anaknya pun akan bangga memanggil dia sebagai ayah. Memampukan dia, apapun yang disentuh oleh kedua tangannya, Tuhan jadikan berhasil. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena Roh Kudus yang hidup di dalamnya, yang senantiasa memberikan kreativitas yang baru. Biar Tuhan sendiri yang menunjukkan bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu di dalam dan melalui kehidupannya. Dan saat ini hamba juga berdoa untuk Jepper sebagai seorang istri. Tuhan urapi dia, mampukan dia menjadi seorang istri yang lemah lembut, yang selalu mau berdoa untuk suaminya. Menjadi ibu yang bijaksana, menjadi seorang istri yang bijaksana. Sehingga suaminya bangga memiliki istri seperti dia. Dan anak-anaknya kelak bangga memiliki ibu seperti dia. Tuhan mampukan dia untuk senantiasa menopang keluarganya. Dan menjawab setiap kebutuhan keluarganya juga. Terima kasih Tuhan, biar melalui kedua anakmu ini, hamba percaya ada begitu banyak orang yang akan diubahkan kehidupannya melalui kehidupan pernikahan mereka. Terima kasih Tuhan untuk panggilan yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Urapi mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, kami ucapkan berkat ini. Dan semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Amin. Baik. Saya persilahkan Jepper dan Dika bisa berdiri. Sudah sah di mata Tuhan menjadi suami istri. Dan saya persilahkan keduanya bisa saling berhadapan. Ya. Nah Dika, this is your moment, silahkan unveil. Buka cadar istrimu. Bisa dipandang dulu. Wait, tunggu. Sabar bro katanya nih. Siap Dika? This is your moment. You may kiss your bride. Silakan. Beri tepuk tangan untuk mereka. Kasih semangat. Gimana fotografer? Aman? Bagian ini biasanya fotografer yang pegang kendali. Jadi, well there you go. The first kiss yang legal sebagai suami istri. Baik, sekarang kita akan melanjutkan prosesi ibadah ini di mana saya akan melayani mereka untuk melakukan perjamuan kudus yang pertama kali sebagai suami istri. Izinkan dan berikan kami waktu sebentar sembari diiringi oleh tim Praise and Worship. Tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadiratmu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku
dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Baik, mereka sudah melakukan perjamuan kudus yang pertama kalinya sebagai sebuah keluarga. Nah, saat ini kita akan meminta Dika dan Jeper untuk menyalakan lilin yang ada di tengah meja altar ini sebagai lambang bahwa dua sudah menjadi satu di hadapan Tuhan. Saya persilakan Dika dan Jeper. Ya. Di awal kedua ibu mempelai menyalakan lilin sebagai lambang mereka datang dari dua keluarga yang berbeda, tetapi sekarang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Baik, beri tepuk tangan untuk mereka berdua. Sekarang kita akan masuk dalam prosesi yang tidak kalah pentingnya, ya, di mana kedua mempelai akan memberikan hormat, mengucapkan terima kasih mereka, rasa syukur mereka kepada kedua orang tua mereka. Nah, firman Tuhan katakan, hormatilah ya ibumu. Oleh sebab itu kita persilahkan Dika terlebih dahulu mempelai pria mendatangi kedua orang tua ditemani oleh istri. Ucapkan syukurmu pada kedua orang tuamu.
Beautiful. Baik, kita sudah sampai hampir di ujung daripada ibadah pernikahan ini. Sebelum itu izinkan saya atas nama Jakarta Praise Community Church untuk menyerahkan sebuah surat pernikahan yang sah dan sebuah Alkitab. Silakan diterima. Ya, berdoa supaya firman Tuhan yang terus bisa menjadi fondasi di mana kalian membangun pernikahan di atasnya. Amin. Baik. Kita sudah sampai di akhir daripada ibadah ini. Saya persilakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian bisa bangkit berdiri. Kita memulai dengan doa, mari kita akhiri juga dengan ucapan syukur atas apa yang sudah kita lewati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang kami boleh rasakan sore hari ini di tempat ini. Di mana kedua anakmu, Jeper dan Dika, sudah dipersatukan di hadapan Engkau. Mereka sudah menjadi suami istri yang sah. Dan anak-anak mereka kelak pun akan bangga melihat mereka. Dan mereka boleh melahirkan generasi-generasi bintang kelak. Terima kasih Tuhan. Biar saat ini Tuhan, kami mau melanjutkan acara ini. Untuk acara resepsi nanti juga. Tapi sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih untuk apa yang Kau sudah kerjakan sejauh ini. Dan jemaat yang kasih Tuhan, sebelum Kau melanjutkan acara ini, terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih karunia melalui pengorbanan Yesus di kayu salib yang sudah menyelamatkan saudara dan saya, dan tuntunan yang manis oleh Roh Kudus yang akan menyertaimu, menuntun setiap langkahmu sampai nanti ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat kemanapun kau pergi. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan semuanya sudah menerima berkat Tuhan dan percaya, katakan amin, amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dan saya persilakan Dika dan Jeper untuk bisa menghadap ke jemaat. Here we go. May I present to you the hottest, the newest couple in town, Mr. and Mrs. Ardika Karismageng. Beri tepuk tangan untuk mereka. Dengan demikian pemberkatan nikah kudus antara saudara dan saudari Ardika dan Jennifer sudah selesai. Congratulations Dika dan Jennifer. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
just wanna kiss you. I just wanna love you all my life. Normally wouldn't say this, but I just can't contain it. I want you here forever, right here by my side. Hold you, kiss you. I just wanna love you all my life. I normally wouldn't say this, but I just can't contain it. I want you here forever, right here by my side. Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight. Show me that you love me too. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe. You and I will fall in love. People say that love's a game you just can't win. If there's a way, I'll find it someday, and then this fool will rush in. Put your head on my shoulder. Put your head on my shoulder. Put your head on my shoulder.